Sobat Dion, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel yang pastinya edukatif dan juga menghibur untuk kamu. Sorry ya, udah santai banget nih di kursi gaming, ada setir gaming. Vibes-nya emang udah mau liburan aja nih Sobat Dion tanggal-tanggal segini. Nah, tapi liburan bukan berarti kita nggak dapat informasi atau ilmu baru. Because one day one information, kali ini ada informasi tentang Artificial Intelligence atau AI yang melekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, kita saksikan slide yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Binus Online is a fully online undergraduate program offered by Binus University. Through distance learning method, Binus Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. Binus Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting Binus University Learning Centers located throughout Indonesia. Binus Online adopts learning management systems technology, which we call Binus Maya, to support the learning process. Binus Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, Binus Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology.
The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kia Star for the online learning category. Instructors at BINUS Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields, so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions, directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Sobat Bion nyadar nggak sih kalau AI atau Artificial Intelligence tuh ada di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Kayak contoh nih, kalau lagi pergi-pergi terus kita nyolok smartphone ke mobil, memutar lagu aja minta tolongnya sama Google Assistant atau sama Siri. Terus yang kedua nih, kalau kita nonton film, kita lihat home-nya Netflix. Nah, itu film-filmnya udah diaturin, dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir nih, kayak barusan, aku lagi main game terus stuck nih, aduh gimana nih caranya? Aku nanya ke ChatGPT atau chatbot. Itu udah jadi bukti kalau AI atau Artificial Intelligence ada di sekeliling kita. Yang mau dibahas kali ini adalah penggunaannya AI di teknologi dan manajemen proyek. Jadi kita bisa tahu nih seberapa besar dan seberapa hebatnya efek AI dalam hal-hal tersebut. Kemudian kita juga tahu gimana caranya AI itu bantuin otomatisasi, terus mengoptimalkan proses-prosesnya manajemen proyek. Daripada penasaran, langsung kita saksikan aja yuk penjelasannya lewat yang satu ini. Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Pada AI for Multidisiplin kali ini kita akan bahas mengenai AI untuk project management atau manajemen project. Mengutip dari Harvard Business Review mengenai manajemen project saat ini, dan jalur ke depan menyatakan bahwa setiap tahun investasi pada proyek mencapai 48 triliun dolar. Tetapi berdasarkan analisis dari Standish Group, hanya 35% dari proyek-proyek tersebut yang berhasil mencapai tujuannya. Wow. So, kerugiannya jadi berapa? 65% ya. Proyek yang nggak berhasil mencapai target itu merupakan pemborosan sumber daya dan peluang yang signifikan. Dalam penelitian dan publikasinya sepanjang tahun, mereka telah menekankan pentingnya memodernisasi pengelolaan proyek. Salah satu faktor utama yang teridentifikasi yang berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan proyek adalah penggunaan teknologi manajemen proyek yang masih primitif. Mayoritas manajer proyek masih mengandalkan alat lama seperti spreadsheet atau presentasi ya, yang telah sedikit berubah dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan ini mungkin memadai untuk proyek dengan kriteria kesuksesan yang mungkin sederhana ya, namun tidak efektif dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah, yang agile ya, yang membutuhkan adaptasi dan inovasi konten. Meskipun telah ada peningkatan dalam aplikasi untuk manajemen portofolio proyek, aspek-aspek seperti perencanaan, kolaborasi tim, otomatisasi, dan kecerdasan buatan itu masih perlu banyak yang ditingkatkan. Jika penggunaan AI dan inovasi teknologi lainnya dalam manajemen proyek itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan sampai 25%, itu nilai yang dihasilkan bisa mencapai triliunan dolar, membawa manfaat bagi organisasi, bagi masyarakat, dan juga individu. Teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat sih teknologi ini bisa diterapkan secara efektif dalam pengelolaan proyek? Penelitian dari Gartner memprediksi
bahwa akan terjadi pergeseran signifikan dalam waktu dekat dengan estimasi bahwa pada tahun 2030 80% tugas pengelolaan proyek akan diotomatisasi oleh AI, didorong oleh big data, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami. Para peneliti seperti Paul Boudreau dalam bukunya tentang penerapan AI dalam manajemen proyek serta banyak perusahaan startup sedang mengembangkan algoritma untuk mengintegrasikan AI dan machine learning ke dalam sektor ini. Ketika alat-alat generasi baru ini mulai digunakan secara lebih luas, ya, kita akan menyaksikan transformasi radikal dalam cara proyek itu dikelola. Nah, ini berikut data dari PMI ya, Project Management Institution. Di layar Anda bisa dilihat ya. Ini mengenai AI dalam Project Management Market Solution and Services. Kita bisa lihat bahwa market share revenue, walau riset diadakan di Amerika Utara, tetapi berlaku untuk dunia, ya, dipengaruhi oleh intelligent scheduling, real-time monitoring, natural language processing atau NLP, based communication, dan collaborative project management. Satu dari poin di atas itu adalah collaborative PM, yang mana itu adalah penggunaan tool PM yang dibangun dari AI dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses dan pengembangan manajemen proyek. Seperti kita lihat lagi ya, di bagian kanan bawah pojok ya, itu ada yang disebut dengan prominent players in the global AI in PM. Nggak asing lagi ya, yang berkutat di manajemen proyek itu dengan nama Atlassian atau Adobe. Walaupun yang lain juga masih ada sih ya, dan berkontribusi besar juga bila digunakan, seperti adanya IBM Corporation, Monday.com, ClickUp.com. Jadi inget ya, saya tuh waktu lihat iklannya ClickUp.com itu di YouTube itu lucu sih. Kalau dia lagi menginterview Jira gitu. Dan dia suruh cut Jira gitu. Oke. Oh ya, produk Atlassian itu Jira ya. Dan sekarang Trello pun itu sudah jadi adiknya si Jira. Nah, Anda penasaran gak sama Jira atau Trello yang dibikin para PM yang dapat berefisiensi dari sisi waktu, biaya, dan energi? Ya, kita lihat sekarang ya. The world is changing fast, and in order to keep racing towards the future, you'll need all of your IT teams working together as efficiently as possible. That's why we're introducing Jira Service Management, the first end-to-end ITSM solution built entirely on the Jira platform. It helps visualize and accelerate the flow of work between support, developers, and operations teams, and empowers everyone to deliver their work with agility. Jira Service Management helps you quickly set up agent queues and fulfill service requests with ease. But it's not just a service desk, it's so much more. With out-of-the-box alert, on-call, and major incident management, plus workflows that support change and configuration management, Jira Service Management can do it all. It enables your teams to become more adaptable to the challenges they face, meaning practices and workflows stay flexible and better positioned for future challenges. Our open, collaborative platform enables teams to scale operations quickly and ensure that your critical services are always on and high-performing. And that's because Jira Service Management is built on the same intuitive platform as Jira software, meaning the tools used across DevOps teams become standardized and unnecessary barriers are eliminated. To win the race towards the future, it takes IT teams coming together and working flawlessly. Enable your IT team's velocity with help from Jira Service Management. See you in the future. Oke. Potensi AI dalam manajemen proyek itu sangat besar dan menjanjikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat melihat alat dan kemampuan bertenaga AI yang lebih canggih lagi di masa depan. Berbagai tren masa depan itu dalam manajemen proyek yang didukung AI mencakup penggunaan pemrosesan bahasa alami untuk manajemen proyek yang diaktifkan dengan suara, integrasi AI dengan perangkat IoT untuk pengumpulan dan penganalisa data secara real time, dan penggunaan asisten virtual yang didukung AI untuk dukungan manajemen proyek. Kesimpulannya, AI mempunyai potensi untuk merevolusi manajemen proyek dengan mengotomatisasikan tugas, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi, dan memitigasi resiko.
Dengan memanfaatkan kekuatan AI, manajer proyek itu dapat menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan juga mencapai hasil proyek yang lebih baik. Namun, penerapan AI dalam manajemen proyek itu harus dilakukan dengan perencanaan dan pertimbangan yang cermat. Dengan mengikuti praktik terbaik dan terus-menerus ya, memantau serta mengevaluasi efektivitas alat yang didukung oleh AI, organisasi akan dapat memanfaatkan potensi penuh AI dalam manajemen proyek dan tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap yang semakin kompetitif. Ready for AI Project Management Future? Saya ready. Semoga Anda juga ready ya rekan-rekan. Sip? Thank you. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Pada sesi ini saya akan men-sharingkan sebuah topik yaitu AI untuk teknologi. Tetap dengan saya, Rian. Ini akan menarik nih bagi orang-orang teknikal. Sebenarnya sih banyak sekali ya contoh-contoh AI itu untuk teknologi. Tapi di sini saya akan membahasnya hanya 2 ya atau 3 lah ya teknologi yang bisa membuka wawasan kita semua. Kita mulai dengan Meta. Tahu ya Meta ya? Itu loh Facebook, Instagram, WA ya. Nah, si Meta ini menggunakan mesin AI-nya, FB Learner Flow, untuk mempersonalisasikan masukan berita dan homepage. Memberikan informasi dan iklan di hadapan pengguna yang Meta yakini akan bermanfaat dan menarik bagi si pengguna. Nah, si FB Learner Flow ini menggunakan machine learning atau ML untuk menganalisis dan mensegmentasi platform jutaan pengguna. Biasanya menurut informasi yang diberikan pengguna itu sendiri. Di mana mereka tinggal, bekerja, berteman, kemana mereka berpergian, apa yang mereka cari online, apa sinyal atau tanda yang mereka berikan seperti like atau share, engagement gitu ya. Nah, selain itu Meta melakukan monitoring konten. ML-nya itu bekerja untuk memfilter update atau postingan kekerasan, pornografi, dan juga hoax. Dan si mesin ini dia akan bisa men-take down atau menghapus berita-berita semacam itu. Kemudian pengenalan wajah. Ya, Meta memiliki teknologi deepface. Dia bertindak saat kita mengunggah video dan Meta akan menebak siapa ya foto ini ya gitu kan. Bisa ya? Bisa ya. Karena device tersebut dia menggunakan jaringan saraf untuk mengurai 68 titik data dari setiap wajah yang dianalisis. Ya, mengukur fitur-fitur wajah, warna, dan proporsinya. Dan Meta mengatakan bahwa algoritma pengenalan wajah mereka itu memiliki tingkat kesuksesan 97,35% saat digunakan dengan rangkaian database yang tersedia secara publik. Yang artinya ya, hampir setara dengan keakuratan manusia. Sistem pengenalan wajah sudah banyak juga dipakai di berbagai macam perusahaan dan berbagai macam sektor ya. Ya, kita lihat aja smartphone kita, ya kan? Itu sudah ada sistem biometriknya ya. Ya kan? Selain pakai wajah, juga pakai fingerprint. Ya kan? Nah, seperti bisnis yang lainnya,
KAI atau Kereta Api Indonesia, ia juga sudah menerapkan untuk mempermudah proses boarding penumpang, ya. Dan mungkin juga aplikasi absensi kantor Anda pun kayaknya sudah pakai face recognition juga ya kan? Nah sekarang kan tahu nggak ya kalau itu udah ada smart taksi. Dia taksi online pintar tanpa sopir. Ya by the way yang pertama kali denger itu mungkin kayaknya kayak horor gitu kali ya. Gimana enggak ya kalau misal kita mikir ya tiba-tiba ada yang nyelip gitu kan di taksi kita gitu, terus kita lagi ada di dalamnya gitu kan, terus tanpa sopir itu rasanya gimana ya? Horor kan ya? Atau ada mobil lain yang apa ya, meleng sopirnya gitu kan, karena keasikan mototin HP pas lagi nyetir, itu kita akan berpikir, kita aman gak ya di dalam gitu ya? Atau yang lebih horor waktu malam-malam kali ya, kalau ada yang lihat dari luar gitu kan, terus nggak ada sopir gitu, itu horor juga sih. Ya oke. Untuk menjawab itu kita lihat cuplikan video berikut. Nah ternyata malah lebih aman ya rekan-rekan ya tanpa sopir itu ya. Dan bahkan mereka bersaksi, mereka berkata bisa mengurangi angka kecelakaan. Ya, dan di Tiongkok sana itu juga adalah menjadi taksi yang paling sibuk. Dan itu nggak cuma ada di Tiongkok ya, ternyata ada juga di US atau Amerika. Gimana rekan-rekan? Tertarik untuk mencobanya? Lalu gimana penjelasannya sehubungan dengan AI? Nah jadi ya di sini si AI ini sangat penting dalam kemudi otomatisnya. Mobil-mobil dilengkapi dengan sensor-sensor yang dihubungkan dengan algoritma ML di cloud dan berjalan secara lokal dalam keadaan agar mereka dapat melihat kondisi dan bahaya-bahaya di jalan. Mobil-mobil Baidu tersebut menggunakan pemetaan 3D beresolusi tinggi yang dikumpulkan dari pencitraan satelit ya. Juga mobil-mobil yang dilengkapi dengan kamera yang telah membangun database gambar ya, yang mendetail mencakup sistem jalan-jalan di negara tersebut. Hal lain yang AI di bidang teknologi adalah pengiriman barang dengan drone. Anda bisa melihat di cuplikan video berikut. Sangat menarik ya. Ternyata banyak sisi positifnya penggunaan AI untuk teknologi ini. Pertanyaannya nih, Anda akan buat apa untuk terobosan inovasi dengan menggunakan teknologi AI agar bisa membantu orang banyak? Tertantangkah Anda? Mulai yuk kita dari mana kita untuk tertrigger ya untuk inovasi yang bisa kita lakukan dengan AI ini. Namun sebelum berpikir lebih jauh, mau inovasi apa ya gitu ya. Oke, kita tonton aja dulu video selanjutnya agar terinspirasi lebih lanjut. Terima kasih. Nah gimana Sobat Bion? Emang dahsyat ya penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama yang tadi dijelasin tuh teknologi dan juga manajemen proyek. Tapi harus diingat kalau kita nggak boleh pakai AI terlalu berlebihan. Soalnya itu bisa melemahkan kemampuan berpikir kreatif kita nih sebagai manusia. Kalau kita kalah sama AI, udah deh habis semua. Nah, pokoknya dilihat-lihat aja mana yang perlu dipakai dan mana yang bisa kita tidak pakai. Next, ada update dari Binus Online nih menjelang akhir tahun. Kira-kira ada apa aja ya?
jumlah lulusan BINUS Online 1080 sekian. Ya. BINUS Online. Karir meningkat. Oke Sobat Bion, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga menghibur dan semoga bisa diambil ya insight-insightnya untuk kamu. Jangan lupa untuk saksikan episode Bionik lainnya yang gak kalah seru. Cuma di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Udah kalau gitu Febsa udah liburan nih, udah gak mau belajar. Mau balik lagi main game, terus mau santai-santai lagi. Selamat liburan ya buat Sobat Bion. Kita ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Dadah, udah jangan liat-liat.